الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Gema Madinah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Syarah Sahih Bukhari. Kita masuk ke hadis yang ke-89. Di sini ya bab baru, yaitu bab at-tanawu fil ilm, bab saling bergantian di dalam mencari ilmu. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abu Yaman, telah diberitakan kepada kami dari Abu Yaman. Akhbarana Syu'aib an-Zuhri, telah memberitakan kepada kami dari Syu'aib meriwayatkan dari Zuhri. Ha ini maksudnya adalah perpindahan sanad ya. Berkata qala Abu Abdullah ya, berkata Imam Bukhari, wa qala Ibnu Wahab, dan berkata Ibnu Wahab, akhbarana Yunus ya, telah diberitakan kepada kami Yunus an Ibnu Syihab ya. Yunus meriwayatkan dari Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr ya. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas ya. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas an Umar ya, dan beliau meriwayatkan dari Umar qal, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuntu ana wa jarun li minal ansar ya. Kata Umar, sesungguhnya aku dan tetanggaku dari Ansar, fi Bani Umayyah ibn Zaid, yang mana tetanggaku ini dari Bani Umayyah ibn Zaid, wahia min awalil Madinah ya, dan dia berada di tempat awalil Madinah ya. Awali ini nama tempat di Madinah ya, dekat dengan Baqi ya, awali al-Madinah ya. Wa kunna natanawab an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, kata Umar ya, kami saling bergantian datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar dan tetangganya ini saling bergantian datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yawman wa anzilu yawman. Tetangga itu kutu datang satu hari, besoknya aku yang datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yawm min al-wahyi wa ghairihi. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kata Umar, jika seandainya itu giliranku, maka aku datang ya di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang ke rumahnya mengasih tahu dia apa yang aku dapatkan dari wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia pun juga demikian, kata Umar, jika gilirannya dia dengarkan apa yang disampaikan Nabi, kemudian dia datang dan menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Umar, fanazala sahibil ansari yawma nawbatihi fadaraba babi darban syadida. Pada saat itu kata Umar, pada suatu hari ya, pada giliran temanku dari Ansar ini ya, ketika giliran dia pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, saat itu dia pulang ya ke rumahku, mengetok pintuku dengan ketokan yang begitu keras ya. Kemudian faqal asamma huwa, kata Umar ya, ada apa ya. Fa fazi'tu fa haratu ilaih ya, kata Umar, maka aku pun takut ya, ada apa ini, dia mengetuk dengan ketukan yang keras ya, maka aku takut, kata Umar, fa harajtu ilaih, maka saya pun keluar kepadanya. Kemudian orang ini mengatakan, temannya Umar ini mengatakan, qal qad hadatsa amrun azim, telah terjadi perkara yang sangat besar ya. Kemudian kata Umar, fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Kemudian kata Umar, maka saya pun masuk kepada Hafsah ya. Pada saat itu Hafsah menangis. Faqultu talaqakunna Rasulullah ya, wahai Hafsah ya, apakah engkau ya telah ditolak oleh Rasulullah ya. Kemudian Hafsah menjawab qalat la adri, aku tidak tahu ya. Kemudian summa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qa'imun. Kemudian kata Umar, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan saat itu ya aku berkata sambil dalam keadaan berdiri. Kata Umar, atalaqta nisa'ak, wahai Rasulullah, apakah engkau telah mentalak ya istrimu? Qala la ya, kata Nabi SAW, tidak. Kemudian kata Umar, faqultu Allahu akbar. Kemudian Umar pun bertakbir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilmu. Ya. Kenapa? Di sini syahidnya di sini adalah Imam Bukhari membawakan sebuah hadis di mana kejadian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan temannya saling bergantian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka saling bergantian? Ya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya mereka juga butuh mencari nafkah, ya, mencari rezeki, ya, berjual beli, berdagang, ya. Sehingga ketika ya sehari temannya datang, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyampaikan kepada Umar, ya. Saat temannya datang, maka Umar pun bekerja. Ya, dan seperti itu. Ketika giliran Umar, besoknya temannya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana mereka mengkhususkan untuk menuntut ilmu. Saling bergantian mereka. Ya, saling bergantian mereka. Bahkan dalam mencari nafkah saja, ya, mereka ya sehari mencari nafkah, sehari ya mereka datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belajar ilmu agama. Ini perhatikan yang luar biasa. Dari kalangan sahabat mereka mencari ilmu. Dan alhamdulillah ya, pada zaman sekarang ini banyak sekali wasilah kita untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak sempat hadir di kajian, ya, bisa dengan lihat rekamannya di YouTube, di mana-mana. Alhamdulillah ya, wasilah sangat mudah sekali sekarang ini. Tinggal semangat saja, ya, tinggal semangat seorang dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian di sini diceritakan bahwasanya ya pada suatu hari ya ketika temannya Umar bin Khattab ini ya datang ya, kemudian dia ini mendapatkan perkara yang sangat luar biasa sampai-sampai sahabat takut ya, sampai-sampai sahabat takut ya. Diceritakan sahabat ini mengetok pintu yang begitu keras, mengetok pintu Umar, dan kita tahu siapa Umar ya, Umar ini sangat keras. Ini diketok pintunya sangat keras oleh sahabat sampai Umar pun kaget ya, bagaimana ya, kenapa orang ini begitu keras mengetok pintunya. Kemudian sahabat ini menyatakan bahwa terjadi perkara yang besar ya. Dikatakan perkara yang besar ini Nabi SAW melakukan ila ya. Nabi ya melakukan ila. Ila itu seorang suami bersumpah ya dengan nama Allah tidak mempergauli istrinya, ya, tidak mempergauli istrinya, tidak menyentuh istrinya. Nah, Nabi pada saat itu marah ya kepada istri-istri beliau. Akhirnya pun Nabi bersumpah tidak menggauli istrinya, ya, bersumpah ya tidak mempergauli istrinya ya. Kemudian inilah yang dikatakan amrun azim, dan ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Sahabat pun ketakutan, ya, sahabat pun ketakutan. Umar melihat demikian, maka Umar pun cepat-cepat datang ke rumah Hafsah. Kita tahu Hafsah adalah anak Umar bin Khattab, dan beliau adalah salah satu istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk, maka Hafsah pun menangis, ya. Hafsah ini menangis ya, saking takutnya Hafsah dari marah Nabi SAW. Maka Umar pun bertanya, wahai Hafsah, apakah kamu ditolak oleh Nabi SAW? Kata Hafsah, saya tidak tahu, karena ini hukum yang baru bagi istri Nabi SAW tentang masalah ila. Ya, nanti turun ayat dan ada insya Allah pembahasannya hadis khusus dalam masalah ini. Ya, maka Hafsah pun tidak tahu karena ini hukum baru. Kata Hafsah, saya tidak tahu. Ya, kemudian pun Umar pergi ke Nabi SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tolak istrimu? Maksudnya ada apakah engkau tolak Hafsah ya? Istri beliau Hafsah. Kata Nabi, tidak, saya tidak mentalaknya. Kemudian bahagialah Umar. Begitu bahagianya beliau mengatakan Allahu Akbar ya. Ya, Allah maha besar ya. Maka di sini kita para ulama ya disunnahkan juga seseorang itu bertakbir ya ketika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan ya. Ketika kita mendapatkan perkara yang menyenangkan, maka disunnahkan kita bertakbir. Dan sebaliknya, jika kita melihat perkara yang tidak bagus ya, perkara yang tidak jelek ya, maka juga dianjurkan juga kita bertakbir ya. Boleh kita bertakbir. Atau ketika kita marah melihat perkara yang mungkar, misalnya kemudian kita bertakbir, maka juga dianjurkan. Ya, karena sebagian orang memahami takbir ini hanya kepada perkara-perkara yang bagus. Ya, bertakbir Allahu Akbar. Tetapi ketika kita melihat kemungkaran atau melihat sesuatu yang tidak bagus, juga disunahkan untuk bertakbir. Ya, sebagaimana Nabi SAW bertakbir ketika sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah SAW, jadikan kami dhatu anwat. Dhatu anwatnya adalah pohon yang mana dulu orang zaman jahiliyah dulu, ya, kalau mereka ingin mengambil berkat di pohon ini, mereka gantungkan pedang-pedang mereka, ingin mengambil berkat dari pohon ini. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini melewati pohon dhatu anwat. Kemudian sahabat-sahabat ini teringat masa dahulu, ya. Dulunya mereka mengambil berkah dhatu anwat ya, menggantungkan pedang-pedang mereka. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, jadikan bagi kami ini dhatu anwat, pohon yang kami bisa mengambil berkah seperti dulu zaman jahiliyah.
Mendengar tersebut Nabi pun marah. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Ya, Nabi pun bertakbir pada saat itu. Nah, di sini kata para ulama, ya, disunahkan juga seseorang bertakbir itu juga pada kondisi-kondisi kita yang tidak senang, ya, tidak senang mengingkari kemungkaran, ya, ada sebuah kemungkaran kita ingkari, maka boleh kita bertakbir. Sebagaimana juga, ya, seseorang bertakbir di dalam perkara-perkara yang menyenangkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertakbir pada perkara-perkara yang menyenangkan. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babul ghadab fil mau'izati wat ta'lim idza ra'a ma yakrah. Ya. Kata bab tentang marah, ya, di dalam memberikan nasihat dan pembelajaran jika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, jika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku as-salah mimma yutawwilu bina fulan فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. Berkata Imam Bukhari, telah diberitakan kepada kami dari Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir berkata, telah diberitakan kepada kami dari Sufyan. Sufyan meriwayatkan dari Ibn Abi Khalid. Ibn Abi Khalid meriwayatkan dari Qais Ibn Abi Hazim. Qais Ibn Abi Hazim meriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari. Beliau berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, la akadu udriku shalah, ya, saya hampir saja, ya, tidak bisa melaksanakan salat mimma yutawwilu bina fulan, ya, akibat fulan tersebut memanjangkan salatnya. Kemudian kata rawi hadis ini Abi Mas'ud al-Ansari, fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat asyadda ghadaban min yauma idzin. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat lebih marah daripada hari itu. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas innakum munaffirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang suka menjadikan manusia menjauh, menjadikan manusia lari. Faman shalla bin nas falyukhaffif. Barang siapa salat, ya, dia menjadi imam bagi orang-orang, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaannya. Fa inna fihim al-marid wad-dha'if wa dzal hajah. Sesungguhnya di dalam salat tersebut, ya, di dalam jamaah kalian tersebut ada orang yang sakit, ya, ada orang yang lemah, ya, dan ada orang yang sahibul hajah, yang memiliki kebutuhan, ya. Maka Nabi SAW menyuruh di dalam hadis ini untuk imam tersebut meringankan bacaannya. Taib. Hadis ini, ya, Nabi SAW, ya, kenapa Imam Bukhari, ya, menyebutkan hadis ini di dalam babul ilm? Kadang-kadang, ya, sebagian orang menganggap bahwasanya ketika memberikan nasihat, memberikan ilmu tidak boleh marah, ya, tidak boleh marah. Maka ini menunjukkan Nabi SAW pernah marah, ya, di dalam memberikan ilmu. Artinya memberikan ilmu kemudian kita marah, ya, ketika seorang memberikan ilmu tidak mengapa selama marah tersebut terkontrol, ya, selama marah tersebut terkontrol. Marahnya adalah untuk mendidik, bukan marah hawa nafsu, bukan marah yang menuntungkan syahwatnya, tidak, tetapi marahnya adalah marah yang terkontrol, ya, dalam rangka untuk mendidik. Di sini Nabi SAW marah. Maka keliru besar ketika seorang mengatakan seorang guru, ya, tidak boleh, ya, dia emosi, tidak boleh dia marah ketika dia melihat ada kesalahan pada santrinya, ada kesalahan pada muridnya, atau seorang ustadz tidak boleh marah ketika dia melihat ada kesalahan di mad'unya, maka ini salah, ya. Maka seseorang boleh dia marah di dalam khutbahnya, di dalam memberikan nasihat, tetapi marah ini adalah marah yang terkontrol. Ya, marah yang terkontrol bukan marah yang disebabkan hawa nafsu atau disebabkan untuk sekedar memuaskan syahwatnya, tidak. Tetapi dalam rangka untuk mendidik, memahamkan orang tersebut. Ya. Di hadis ini Nabi SAW marah, ya, pada sebagian orang, ya, pada saat itu dia menjadi imam, tetapi dia memanjangkan bacaannya sehingga sebagian orang tersebut tidak sanggup untuk sholat bersama dia.
Akhirnya Nabi SAW memberikan nasihat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kalian tersebut ya ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ya ada orang yang memiliki kebutuhan. Maka hendaknya seorang imam itu faqih, dia mengerti keadaan makmum di belakangnya. Ya, jangan seorang imam ya tidak faqih ya, semau-maunya ya. Yang penting saya punya target hari ini membaca misalnya setengah juz, misalnya setiap isya misalnya. Saya baca setengah juz. Dia pokoknya dia mendengar anak kecil di belakang menangis ya. Dia mendengar misalnya bayi ya menangis ya, teriak-teriak. Maka seorang imam harus faqih di sini. Maka kalau dia melihat mendengar bayi semacam ini, maka hendaknya dia mempercepat salatnya. Hendaknya dia mempercepat salatnya. Karena kita tahu ibunya pasti hatinya akan berkaitan dengan bayi tersebut, sehingga dia tidak khusyuk menjadi sholatnya ya. Jangan sebagian seorang imam kadang-kadang juga, sebagian orang kadang-kadang pukul rata ya, melarang anak-anak dibawa ke masjid ya, melarang anak-anak dibawa ke masjid. Maka ini juga keliru. Kadang-kadang saya mendengarkan sebagian orang memberikan nasihat ketika melihat ada anak kecil ya kemudian nangis ya, imamnya langsung setelah selesai sholat memberikan nasihat bahwasanya anak-anak jangan dibawa kalau seandainya dia belum balik mengganggu sholat dan semisalnya. Maka juga seorang imam memberikan nasihat juga harus faqih ya. Bisa jadi orang tersebut membawa akibat tidak ada yang menjaga anak tersebut di rumahnya. Bisa jadi bapaknya membawanya, mungkin ibunya sakit di rumahnya, dia bawa ke masjid ya. Maka juga harus disampaikan dengan cara yang arif ya, dengan cara yang hikmah ya. Dan juga seorang imam harus faqih juga. Ketika dia melihat kondisi demikian, dia mempercepat sholatnya ya, dia mempercepat sholatnya. Kemudian ya, bukan di sini ya seorang imam ya mempercepat sholat ini sesuai dengan selera makmum, juga jangan dipahami demikian. Tetapi yang maksudkan di sini adalah seseorang hendaknya sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan sunnah ya. Maka sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW ya. Misalnya di dalam sholat maghrib misalnya, Nabi SAW ya kebanyakannya beliau di dalam sholat maghrib beliau membaca apa? Ayat-ayat pendek. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Nabi SAW kadang-kadang membaca surah yang panjang. Di antaranya Nabi pernah membaca surah Al-A'raf. Ya, ini tidak pendek surahnya, dibaca di waktu sholat maghrib. Ya, Nabi SAW juga kadang-kadang membaca surah Al-Mursalat. Ya, surah Ad-Dukhan dibaca Nabi SAW dalam sholat maghrib. Surah At-Tur juga dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat maghrib. Artinya, kalau kita lihat perbuatan Nabi SAW, maka kebanyakan perbuatan Nabi SAW di sholat maghrib beliau membaca ayat-ayat yang pendek. Tetapi kadang-kadang sekali-kali beliau membaca ayat-ayat yang surah-surah yang panjang. Oleh karena itu, maka yang jadi patokan adalah bukan selera orang ya. Ya contoh misalnya imamnya ketika sholat isya ya membaca surah yang sedang ya, membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la misalnya, atau membaca surah Al-Ghasyiyah misalnya. Sebagian makmum nago, panjangnya imamnya nih ya, lawasnya imamnya ini. Ini salah ya. Ini salah ya. Seperti itulah sunnah Nabi SAW. Jadi yang disesuaikan adalah sesuai dengan sunnah. Tetapi ketika kita membaca surah tersebut, ada hajah misalnya, ada orang sakit, ada orang yang pada saat itu stroke misalnya, jatuh di dalam sholat, maka kita mempercepat sholat kita, sholat kita. Ya, bukan kita di sini selera orang, tetapi kita menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Ini ukurannya, ya, bukan selera manusia. Taib. Kita lanjutkan, ya. Satu hadis lagi kita ambil, ya. Kemudian berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad, qal haddatsana Abu Amir, qal haddatsana Sulaiman ibn Bilal al-Madini, an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, an Yazid maula Munba'is, an Zaid ibn Khalid al-Juhani, أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وئاءها وإفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وهداؤها ترد الماء وترأى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب
li ahika au lidzib. Taib. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, telah diberitakan ya kepadaku dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad berkata, telah diberitakan kepada kami dari Abu Amir. Abu Amir berkata, telah diberitakan kepada kami dari Sulaiman ibn Bilal al-Madini. Beliau meriwayatkan dari Rabi'ah ibn Abdurrahman. Rabi'ah ibn Abdurrahman meriwayatkan dari Yazid maula al-Munba'is ya, an Zaid ibn Khalid al-Juhani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatah faqal i'rif wika'aha. Ya, Nabi sallam ditanya oleh seorang tentang barang temuan ya. Kemudian kata Nabi sallam, i'rif wika'aha, ya umumkan ya tempatnya ya tempat ya atau barang yang ditemukan tersebut ya. Au qala wi'a'aha wa ifasaha, atau umumkan ya, jelaskan kepada manusia bungkusannya ya, bungkusan barang yang ditemukan tersebut. Summa arif hasanah ya. Kemudian ya kemudian kata Nabi sallam, kata Nabi i'rif wi'a'aha, artinya jagalah tempatnya atau jagalah bungkus tersebut. Kemudian kata Nabi sallam, summa arif hasanah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumkan ya selama 1 tahun. Summa istamti' biha ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau seandainya 1 tahun itu tidak ada, maka kau boleh mengambil ya dari barang luqatah tersebut. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaihi. Dan jika seandainya datang tuannya untuk mengambil barang temuan tersebut, maka kasihkan kepadanya. Kemudian qal fadallatul ibil, bagaimana wahai Rasulullah ya onta yang hilang ya, kita temukan onta yang hilang. Faghadiba, maka Nabi pun marah ya, sampai ya merah wajah beliau. Kemudian, ada apa dengan kamu, kata Nabi sallam? Sesungguhnya onta tersebut dia punya air dan dia punya sepatunya ya. Taridul ma'a wa tar'as syajar. Dia bisa dengan demikian dia mencari air, bisa dia mencari rumput-rumputan. Fadharha hatta yalqaha rabbuha. Biarkan onta tersebut ya, ketika kamu menemukan onta di padang pasir, biarkan sampai dia nanti bertemu dengan tuannya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, fadallatul ghanam, bagaimana kalau seandainya kambing yang hilang wahai Rasulullah? Laka aw li akhika aw lidzib. Kata Nabi sallam, adapun kambing tersebut ya, kambing yang hilang, maka itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk adzib atau untuk serigala. Hadis ini berbicara ya tentang ya masalah ilmu ya, tentang masalah ilmu. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ya tentang ketika beliau memberikan nasihat ya, sampai dikatakan seorang rawi di sini ihmarra wajhuhu ya, sampai muka beliau merah ya, menunjukkan Rasulullah SAW marah ya. Dan ini boleh ya, seorang marah dalam memberikan nasihat atau seseorang ketika berkhutbah berapi-api ya. Jangan sampai ya ketika seorang berkhutbah berapi-api misalnya dikatakan, bah ustadznya ini penyarikan benar misalnya semacam itu. Enggak benar ini ya. Maka boleh seseorang berkhutbah ya dengan dia berapi-api, maka tidak ada masalah. Ya, atau seseorang menasihati ya dalam bentuk marah ya, tetapi marahnya terkontrol, maka ini tidak masalah. Di sini sahabat ini ya bertanya tentang masalah luqatah ya, barang temuan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'rfuka, jagalah tempatnya, bungkusnya dijaga," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya orang ini untuk mengumumkan selama 1 tahun. Jadi diumumkan selama 1 tahun. Kata para ulama, cara mengumumkannya itu ya bisa setiap minggu sekali ya. Yang penting dikembalikan kepada uruf ya, setiap seminggu sekali atau setiap 3 hari sekali. Diumumkan di pasar-pasar, di tempat keramaian ya. Jangan diumumkan ya di muka rumah misalnya. Ya karena tidak ada tahu orang, tapi diumumkan adalah di tempat-tempat yang ramai. Biasanya berkumpul manusia. Diumumkan semacam itu. Maka jika seandainya datang tuannya ya, ketika pengumuman tersebut, maka dia berhak untuk mengambil barang-barangnya. Terus, tapi bagaimana Ustaz kalau seandainya barangnya butuh nafkah ya, butuh pengeluaran ya. Contoh, ulun Ustaz menemukan misalnya mobil ya di tengah jalan misalnya. Ya, orang menemukan mobil di tengah jalan. Ya enggak tahu ya, di tengah hutan misalnya dia menemukan mobil ya. Kemudian dia bawa. Kemudian dia umumkan, ini punya siapa mobil ini misalnya. Ya, punya siapa mobil ini. Ya. Dan mobil itu kan butuh pembiayaan, ya dihidupkan mesinnya, ya dikasih bensin. Nah terus bagaimana? Siapa yang membayar ini? Yang membayar ini adalah yang mendapatkan. Tetapi jika seandainya datang pemiliknya, maka pemiliknya harus mengganti biaya yang dikeluarkan oleh orang yang mengumumkan tersebut.
Termasuk juga misalnya orang mengumumkan kemudian mengutus orang ya, membayar misalnya dia umumkan di surat kabar, dia umumkan misalnya di Facebook misalnya, bayar Facebook kemudian dia umumkan ya ini menemukan barang hilang. Maka pembiayaan semacam ini jika seandainya datang tuannya, maka tuannya harus mengganti ya pembiayaan yang dilakukan oleh orang ini. Nah, jika seandainya orang tersebut datang ya, maka dia berhak mengambil barangnya. Tetapi jika seandainya sudah 1 tahun diumumkan tidak kunjung datang pula pemiliknya, maka yang mengumumkan ini boleh mengambil barang tersebut. Boleh mengambil barang tersebut, bisa dia pakai ya, dia jual ya, uangnya dia makan boleh, atau uangnya dia sedekahkan. Baik, Ustadz, kalau seandainya uangnya sudah ulun sedekahkan, kedua ini mengambil, ternyata datang orangnya mengambil barang, terus gimana ini ya? Maka kalau datang orangnya, maka orang tersebut yang pemilik asal itu dia dikasih pilihan di dalam Islam. Dia mengambil kembali barangnya, antum ganti ya uangnya ya, atau orang tersebut mengambil pahala. Jadi yang disedekahkan itu ya, pahalanya dikasihkan ke dia. Tapi jika seandainya dia tidak mau, saya mengambil uang aja, siapa menyuruh antum menyedekahkan misalnya semacam itu. Anak ada mau disedekahkan barang anak misalnya. Maka yang menyedekahkan awal tadi, dia mengambil pahala sedekah tersebut. Artinya pahalanya itu kembali ke orang yang menyedekahkan. Kemudian dia ganti dengan uang. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, ditanya tentang masalah bagaimana kalau mendapatkan ibil, ya onta, ya onta tersesat di tengah jalan, gimana? Ya apa diambil apa gimana? Nabi pun marah ya. Kenapa? Karena onta itu nggak perlu, kalau kita dapatkan onta tersesat di padang pasir nggak perlu diambil, karena dia bisa kembali kepada Tuhannya, dia tahu jalan ya. Onta, keledai itu dia tahu jalan. Makanya kata para ulama keledai ini adalah binatang yang tidak pernah lupa jalan. Ya tidak pernah lupa jalan. Kalau dia lewat di satu jalan, pasti dia akan hafal jalan tersebut ya. Makanya orang zaman dulu, orang Arab dahulu, mereka kalau jalan di padang pasir, mereka menggunakan onta dan keledai. Kenapa? Karena keledai itu tahu dia jalan pulang, jalan balik. Ya. Dan juga orang zaman dulu pasti menggunakan keledai. Kenapa? Karena keledai itu dia tahu di mana tempat-tempat di bawah tanah itu ada air. Karena keledai itu adalah tempat yang paling paham dia ada air di mana di bawah tanah. Makanya orang kalau mencari sumur, ya menggali sumur, ya mencari tempatnya banyak air, maka gunakan keledai. Ya orang zaman dulu menggunakan keledai karena dia tahu ya di mana tempat banyak air di bawah bumi. Tahu dia, oh tanah ini banyak airnya, tanah ini tidak. Ya. Kemudian ya Nabi melarang ya, kenapa? Karena onta itu pertama dia punya perbekalan air. Onta itu 1 bulan nggak ada masalah dia kalau nggak minum. Ya karena dia punya air, cadangan air di dalam tubuhnya. Ya kalau dia kehausan, dia meminum air di dalam tubuhnya. Ya. Makanya orang zaman dulu kalau kehausan mereka sembelih onta mereka minum airnya, ya, karena ada air di dalam onta tersebut. Ya. Makanya Nabi melarang untuk untuk diambil, karena dia bisa kembali. Di sini para ulama memberikan kaidah, ya. Setiap hewan yang dia, ya, binatang buas tidak mungkin memakannya, binatang buas yang kecil tidak mungkin memakannya, ya. Karena binatang buas yang besar seperti singa dan semisalnya, ada binatang buas yang kecil seperti serigala dan semisalnya, itu binatang buas yang dikatakan golongannya kecil. Maka jika seandainya binatang yang tidak mungkin dimakan oleh binatang buas yang ukurannya kecil, maka tidak boleh diambil. Seperti sapi misalnya, maka tidak boleh diambil. Atau kuda misalnya, maka tidak boleh diambil kalau dia tersesat. Ya, maka biarkan. Nah, maka biarkan. Kemudian sahabat ini menanyakan tentang fadalatul ghanam, bagaimana dengan kambing yang tersesat? Kata Nabi SAW, ambil ya. Kalau tidak diambil, maka nanti dimakan oleh serigala. Maka disuruh oleh Nabi SAW diambil, ya, kemudian diumumkan ya siapa pemiliknya. Kalau seandainya tidak ada pemiliknya, maka boleh dimakan kambing tersebut atau dijual, dimanfaatkan uangnya. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya binatang yang besar, ya seperti onta ini, boleh diambil dalam satu keadaan. Kalau seandainya kalau kita nggak ambil, nanti diambil perampok misalnya. Di sana ada perampok, ada penyamun. Ya, kita tahu kalau ini nggak diambil akan diambil perampok, maka dalam kondisi semacam ini kata para ulama boleh diambil dalam rangka kita ingin mengembalikan kepada tuannya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya yang terakhir ini. Mungkin di sini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.